Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Prabowo rangkul Ibu Megawati. Apakah ini resmi bahwa Prabowo meninggalkan Jokowi? Ini ngeri bos. Ya, kenapa kok tumben tiba-tiba ya seorang Prabowo menemui Ibu Megawati? Ada apa di balik ini semua? Jangan-jangan begitu kan ya, jangan-jangan ya bersama dengan Jokowi terus nampaknya tidak ada perkembangan terhadap pemerintah. Tapi bukan seperti itu Bang ya. Artinya apa? Artinya ketika Prabowo dengan Ibu Megawati bertemu begitu kan ya, maka kata Dasko itu adalah berbicara masalah masa depan dan kebersamaan bangun bangsa. Nah, itu ciri khas utama begitu ya, itu ciri khas utama. Tapi pada kenyataannya sudah jelas di depan mata ya, Ibu Megawati dirangkul ya, Ibu Megawati dirangkul di situ begitu. Ini menunjukkan bahwa apa yang kemudian terjadi kepada demokrasi kita kalau ya masih bersama dengan Jokowi ya hanya itu aja. inilah perkembangan politik. Jadi saya kira ini apa namanya ke depan bahwa ya bisa saja ya seorang Mulyono bisa ngamuk-ngamuk ini bro. Apakah ini pecah kongsi? Apakah ini bagian-bagian strategi Prabowo? Kok diam-diam ya bertemu dengan Ibu Megawati? Ada apa? Ada apa di balik ini semua? Ya, justru ya mungkin Prabowo sudah merasakan ya kalau hanya teriak-teriak Jokowi di lingkaran istana orang-orang Mulyono ya mana begitu kan ya demokrasi kita. Jadi saya kira sudah banyak begitu kan tagar bahwa pertemuan Ibu Megawati ini begitu mengisyaratkan bahwa tanda-tandanya bisa saja Jokowi ya bisa saja ya punya kepentingan lain atau Prabowo punya kepentingan lain. Ini bukti pertemuan Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri, foto Bang Dasko. Sudah infonya A1 ini bro ya. Infonya sudah A1 di situ begitu. Lantas bagaimana? Padahal Ciboker Mulyono sudah menghasut Prabowo. Kata mereka Megawati dan PDIP itu nggak penting, tapi Prabowo malah yang mendatangi. Di sini hangat, di sana panas. Ternyata betul ada yang ingin mereka bertemu. Pertemuan 1,5 jam Prabowo Megawati berlangsung hangat dan kekeluargaan. Bagaimana begitu perasaan seorang Mulyono? Ya, perasaan Mulyono saya kira kepanasan, panik. Bagaimana anaknya untuk mempersiapkan di tahun 2029 strategi mereka untuk bisa mengumpulkan dengan para buzzer-buzzer mereka akan semakin kencang kritik Prabowo. Serba terjebak dengan permainan politik dari Prabowo begitu kan. Sehingga ya kita lihat saja realitasnya. Makanya dua hal yang kemudian perlu diingat, demokrasi dan ekonomi begitu kan ya. Karena demokrasi dan ekonomi ini kalau benar-benar maju maka ya masyarakat bisa sejahtera di situ begitu. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung begitu kan bahwa ada hal yang kemudian kita ingat dalam pertemuan Ibu Megawati dan Prabowo. Mungkin ingin ya janji Prabowo itu ya benar-benar dilaksanakan bahwa ingin memajukan demokrasi dan ekonomi. Kelar sudah, nggak ada yang bisa diharapin lagi. Rakyat ya harus membangun kekuatan dan berjuang sendiri. Inilah komentar dari netizen. Banyak sekali pro dan kontra. Tapi bagi kami melihat dengan sebuah realitas ini, justru ini akan menunjukkan bahwa jati diri seorang Prabowo yang merangkul Megawati itu menandakan ada satu hal bahwa demokrasi itu harus maju. Itu satu. Yang kedua adalah kepentingan politik. Kalau Prabowo hanya teriak-teriak Jokowi terus ya, di parlemen mereka tidak sinkron dengan partai, padahal Jokowi tidak punya partai, tidak punya kekuatan di parlemen, ya mending gabung saja kepada PDIP, rangkul Ibu Megawati sebagai bentuk kekuatan ya pertahanan pemerintah di era seorang Prabowo begitu. Kan itu seharusnya. Ya walaupun seorang Mulyono panik, kepanasan ya, buzzer-buzzer mereka sudah mulai agak menyerang Prabowo.
Ada yang membantah begitu kan? Ada yang membantah begini. Gak mungkin lah ya Prabowo bertemu dengan Bu Megawati. Mana buktinya? Mana buktinya? Mana buktinya? Tapi ujung-ujungnya ketika Dasko mengupload foto pertemuan Prabowo dengan Bu Megawati, duar seketika. dan itu orang-orang mereka panik begitu kan. Jadi saya kira bahwa persoalan-persoalan politik Prabowo ini ya, yang namanya partai itu adalah di atas segalanya. Artinya apa? Kalau Prabowo tidak merangkul PDIP dengan Ibu Megawati sebagai tokoh politik yang punya pengaruh besar terhadap partai PDIP, maka kemungkinan ini rugi besar. Buat apa mempertahankan seorang Jokowi kalau pada toh hakikatnya kepentingan politik Prabowo di tahun 2029 untuk menjadi calon lagi? Apa kepentingan mereka? Jokowi ya sebentar lagi mereka ya 1 tahun ini begitu kan ya, setelah lengser pengaruhnya sudah mulai kecil. Hanya meletakkan orang-orang di lingkaran istana, tapi pada ujung-ujungnya bisa saja di-reshuffle. Jadi biarkan orang-orang mereka, orang-orang Mulyono tertawa terus begitu kan. Tapi kita ingat, ya inilah politik yang ada begitu kan ya. Jadi mungkin ya sekarang ini tempe, mungkin besoknya tahu. Artinya apa? Artinya mungkin sekarang berkawan atau besok menjadi lawan. Itulah dunia politik kita begitu ya. Kalau toh pada akhirnya rakyat menjadi oposisi ya bagaimana lagi begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya apa yang disampaikan Dasko bahwa pertemuan Ibu Megawati ini adalah membahas masalah demokrasi dan kebersamaan. Tapi di satu sisi ingin mungkin bisa diajak untuk bergabung dan sepenuhnya ya untuk mendukung pemerintahan Prabowo. Seperti yang makan siang bergizi gratis ya. Ya ini yang menjadi apa namanya, yang menjadi kekuatan dari seorang Prabowo untuk melaksanakan visi dan misinya begitu kan ya. Semoga negeri ini baik-baik saja di tengah sulitnya ekonomi rakyat. Singkirkan orang-orang yang berjiwa pengkhianat dan hanya menginginkan pembunuhan birahi politik ya, kelompok terpuaskan. Para pemimpin bangsa harus bersatu. Singkirkan para pengkhianat-pengkhianat demokrasi. Ya, kita tunggu saja respon dari seorang Jokowi bagaimana begitu kan ya. Pertemuan Ibu Megawati dengan Prabowo pasti membahas, ayolah Bu Mega, kamu mau menteri berapa? Mau menteri 3, 2, 3 atau berapa? Ya bisa saja begitu kan ditawari seperti itu begitu. Karena ini adalah bagian dari politik mereka. Ya, kepentingan partai politik adalah kekuasaan. Itu sudah menjadi halayak umum begitu. Jadi saya kira bagaimana nasib Jokowi? Ya, nasib Jokowi bisa saja ditinggal, bos. Buat apa mempertahankan Jokowi begitu kan? Kira-kira seperti itu begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya sekarang di media sosial para pendukung-pendukung Jokowi itu banyak sekali yang mengkritik ya. Sudah mulai muncul. Ada apa Bu Mega dengan Prabowo bertemu? Ada kepentingan apa? Apa ini? Padahal ini sudah jelas begitu di depan mata. Ya bisa saja tanda-tanda ya Jokowi. Bisa saja tanda-tandanya. Ya tidak. Ya bagaimana politik begitu? Ada kepentingan-kepentingan lain lah ya, istilahnya seperti itu. Saya tidak mengatakan pecah kongsi, tapi ada kepentingan-kepentingan lain. Ya apa yang kemudian disampaikan oleh Dasko bahwa pertemuan Ibu Megawati ya dengan Prabowo ini ingin merajut kebersamaan, ingin menjadi kekuatan demokrasi kita ke depan begitu kan ya. Apa yang kemudian disampaikan oleh Dasko ini ya mengungkapkan pembicaraannya adalah soal bagaimana soal demokrasi, kebersamaan untuk membangun bangsa dan negara. Itu pertama begitu kan ya. Pertama yang disampaikan kepada publik. Tapi pada intinya akan terbongkar satu persatu. Apa yang dibicarakan mereka? Ya bisa saja deal-dealan. Bisa saja membebaskan Hasto. Kalau Hasto bebas ini gimana? Ya giliran Jokowi yang diperiksa, bos. Bisa saja. Ya karena inilah bagian dari politik mereka. Jadi analisis saya bahwa
apa yang kemudian kita lihat publik begitu kan ya, bahwa bisa saja di suatu saat nanti begitu kan ya, pertemuan-pertemuan Megawati dan Prabowo ini menandakan ada sesuatu hal yang kemudian dirangkul untuk ya bersama dengan pemerintahan. Ya kita tunggu saja lah. Walaupun ya seorang Mulyono panik sana sini, ya kita tunggu saja. Para pendukung-pendukung mereka kabarnya sudah ya satu persatu sudah mulai mengkritik. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.